Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur-dulur semua masih bertemu dengan Mbah Mbuh lagi untuk mengkaji ilmu-ilmu kemakrifatan ala Mbah Mbuh. Ayo kita mulai kaji dulur. Dikit, ringan ya. Nah, yang kelas ini aja karena Mbah Mbuh ini bisanya yang gampang-gampang karena Mbak Mu nggak bisa yang ruwet-ruwet ya. Ini banyak orang kadang ada yang mengatakan kalau dalam bahasa ini orang yang belajar tanpa guru nanti gurunya setan. Pernah dengar ya lur? Pernah dengar nggak lur? Pernah ya. Kayak gitu ya kata-katanya ya. Orang yang belajar tanpa guru berarti gurunya setan. Nah ini saya secara makrifat Mbah Mbuh ya, alam Mbah Mbuh. Karena untuk nanti kita belajar alaqul karimah saja kok, bukan untuk menghujat ataupun apa. Mbah Mbuh nggak suka kayak gitu. Mbah Mbuh ini sukanya versi Mbah Mbuh. Kalau ini baik ya alhamdulillah dipakai, kalau nggak baik ya sudah. Kalau ini bermanfaat untuk dulur semua ya udah, bantu dengan cara like, comment, share dan subscribe, tombol lonceng ya. Ini. Yang dimaksud menurut Mbah Mbuh, ini menurut Mbah Mbuh aja ya dulur. Orang yang belajar tanpa guru, gurunya setan. Ini kalau versi Mbah Mbuh kayak gini lur. Kita kembali lagi yang namanya guru. Guru ini dalam bahasa Jawa digugulan ditiru. Ya. Digugu masalah ucapannya, ditiru masalah tindakannya. Kayak gitu. Jadi ucapan-ucapan ini harus kita ugemi atau kita benar gugu, kita pakai benar-benar. Ya, apa kalau bahasa Indonesianya itu gugu itu apa ya lur ya? Mbak Mbuh kadang nggak bisa bahasa Indonesia. Apa ya gugu itu ya? Dipercaya ya, dipakai ya. Diugemi ya. Nah, kayak ini, digugulan ditiru lah. Siapa yang wajib kita gugulan ditiru ya? Ini. Yaitu baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, digugulan ditiru, ucapannya lemah lembut ya, dengan kebaikan, tidak mau menyakiti orang lain dan hanya untuk kepada Allah Ta'ala saja, jangan sampai berlaku syirik, dan tindakan-tindakannya sama saja ya. Lah terus kalau belajar tanpa guru, terus gurunya iblis. Ya pasti kalau orang belajar pasti punya guru lur. Punya yang membimbing. Nah, dalam pembimbingan ini ada namanya guru syarat dan guru ma'rifat. Guru syarat ini yang terlihat, guru ma'rifat ini yang tidak terlihat. Loh, memang ada. Lah coba, ayo. Sekarang jangan pernah dengar lur. Sunan Kalijogo gurunya siapa lur? Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ya. Lah terus Sunan Bonang ini di tahun berapa? Sunan Kalijogo loh di tahun berapa? Ya. Berbeda tahun. Ya. Ini secara logika, secara Mbah Mbuh aja. Ya, secara Mbah Mbuh. Ya. Berarti kalau kayak gitu nanti bahaya loh. Kalau dimasukkan kayak gitu, enggak. Ya, ada guru syarat dan guru ma'rifat. Guru ma'rifat ini adalah bisa dikatakan guru yang tidak terlihat. Contoh ya, seperti kalau menurut Mbah Mbuh, yang namanya waskita, pernah dengar ya waskita ya? Ya Mbak. Waskita itu tadi saya sudah bahas, yaitu ngawasi saking moto apa yang kita lihat dari mata kita bisa jadikan ilmu. Apakah itu baik ataukah itu buruk, kita bisa mengolah. Nah, dengan cara apa? Kita harus dari awal harus mempunyai tuntunan. Nah ini, akhirnya kita bisa tahu mana orang yang mau dijadikan pembimbing kita dan orang yang tidak dijadikan pembimbing kita. Lah kalau pembimbing itu atau yang jenengan sebut guru itu terus mengajarkannya bukan untuk kepada Allah Ta'ala, berarti kan sama saja dengan setan sih itu. Ya. Yang menjerumuskan kan? Ya. Kan ada dulu setan ini ketika diturunkan ke dunia, dia kan sudah mau menggoda anak cucunya Nabi Adam. Semua akan digoda, akan digelincirkan ke dalam api neraka. Kayak gitu. Ya. Kalau itu kajiannya, itu nanti orang-orang yang lebih pintar. Saya Mbah Mbuh nggak tahu. Jadi Mbah Mbuh
mengkaji guru aja ya. Ini. Jadi bukannya ke orang yang istilahnya kalau belajar ada orang yang mengajarnya itu pasti dijadikan guru, ya enggak. Bisa enggak dijadikan panutan, bisa enggak dijadikan pembimbing kita untuk kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah kalau guru itu terus yang membimbing itu bukan untuk mengajarkan kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, justru untuk larinya ke keduniawian. Woi, jangan pengen kaya, baca sholawat ini, baca. Loh. Ngawur itu namanya. Ya, Lur ya? Ya, Pak. Ngawur, membimbing ilmu, ya ibadah, tapi larinya nanti ke keduniawian. Ya tidak ubahnya mengajari kita kesirikan. Tidak boleh. Wong beribadah itu semua hanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Bukannya untuk keduniawian, bukan, tapi untuk Allah Ta'ala. Maka ketika ada orang yang membimbing, bukannya untuk mengajarkan kita benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar, di bedanya syariat menjadikan ma'rifat agar kita berhablum minanas dengan baik, tapi orang itu mengajarkan hanya untuk dunia, maka tidak ubahnya kita ini digelincirkan, Lur. Itu yang namanya kalau orang belajar tanpa guru, nanti gurunya setan. Nah itu, yang maksudnya guru ini digugulan ditiru. Lah kalau dia tidak bisa digugulan ditiru, walaupun dia ada orangnya, itu sama saja. Berarti dia mengajarkan ajaran iblis, ya gitu. Ya, maaf ya Lur, bukannya saya ini versi Mbak Ambo saja, karena Mbak Ambo ini juga nanti pengen belajarnya kemana ini ya, makanya Mbak Ambo belajar kayak gitu. Ya, jadi benar-benar kita ini kalau mau belajar, kalau mau mencari tuntunan yang benar, ya cari benar-benar yang istilahnya apa itu dalam Al-Quran dibedah secara mutasyabihat, ya. Al-Hadis, maka cari tuntunan yang benar, habaib, para ulama, iyai, yang benar-benar sudah memahami ilmu-ilmu kitab. Ya, jangan asal-asalan. Nanti bahaya. Nanti bisa kayak gini sedikit katanya ma'rifat. Ya. Paham ini sedikit ma'rifat, gitu, bukan. Tadi udah dikaji itu ma'rifat, ya Lur ya. Jangan kok akhirnya katanya kalau orang yang belajar tanpa gurunya setan. Loh, ada kan orang yang membimbing juga kalau yang membimbing ini larinya bukan untuk kepada Allah Ta'ala, bukan untuk mengajarkan kepada Allah Ta'ala, untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, tapi untuk keduniawian ya sama saja seperti iblis, setan, kayak gitu. Maka banyak yang harus dibedah. Banyak Lur, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Kalau ditelan mentah-mentah bahaya. Coba ini saya kasih ya. Ini menurut versi Mbak Ambo ya Lur ya. Maaf aja ini. Ya. Coba contoh satu. Ketika ada namanya perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi kalau nggak salah, maaf ya kalau Mbak Ambo salah, karena Mbak Ambo ini tidak paham, tidak ngerti. Ya. 3 Syawal tahunnya 625. Ini untuk kita bedah. Yang di masa di perang Uhud adalah perang perekonomian kita. Ketika itu kita berperang melawan ekonomi kita, benar-benar harus benar-benar yang hak ini. Jangan sampai kita lalai kepada Allah Ta'ala. Maka diceritakan di situ ketika hampir kemenangan terjadi, maka apa? Pemanah-pemanah ini meninggalkan pos-posnya, turun karena melihat apa? Harta yang ditinggalkan. Terjadilah gimana? Banyak yang meninggal. Maka disimpulkan dengan 3 Syawal. 3 ini adalah apa? Harta, tahta, dan wanita. Syawal ini kemenangan. 625, 6 ini rukun iman. Jadi kita harus berpegangan pada rukun iman ketika apa? Untuk mengendalikan harta, tahta, dan wanita. Ketika kita hampir kemenangan, artinya apa? Ketika jenengan bekerja, jenengan mendapatkan rezeki daripada Allah Ta'ala, karunia daripada Allah Ta'ala, jangan sampai meninggalkan pos-pos pemanah itu. Maka disimpulkan dengan panah 1 untuk nancap ke dada. Nah inilah. Maka harus kita pelajari dengan apa? Belajar kita mendalami rukun iman. Untuk kita pelajari dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, syariat dan ma'rifat. Untuk kita bisa menjalankan rukun Islam 5. Lungono 625.
Paham, Lur? Paham. Perang Uhud kok bukannya perang itu. Ini kita ambil ilmunya saja. Ya, ini maaf ya, dulur-dulur yang lebih paham, maaf. Kalau Mbah Mbo ini untuk membedah saja loh, untuk membenahi Al-Aqul Karimah, tidak mau membahas itu ada apa enggak. Itu ahli-ahli kitab yang paham. Mbah Mbo ini enggak, Mbah Mbo enggak. Ya, benar. Maaf, Mbah Mbo. Ya, bukannya apa-apa. Cuman untuk kita mendapatkan Al-Aqul Karimah biar lebih baik, artinya apa? Ketika kita ini bekerja atau berikhtiar, akhirnya Allah memberikan karunia, rezekinya kepada kita semua, jangan sampai kita ini melalaikan. Jangan sampai kita ini gelap mata, akhirnya sampai meninggalkan pos. Artinya apa? Jangan akhirnya melupakan namanya zakat. Yang membersihkan 2,5, jangan lupakan. Jangan sampai. Jangan melupakan sedekah, melupakan infak. Ini jangan. Harus selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Semua di dunia ini semata-mata titipan daripada Allah Ta'ala. Ini namanya perang Uhud. Ya. Ayo, coba. Makanya apa? Terjadinya tanggal 3 Syawal 625. Ini 3 ini harta, tahta, dan wanita. Syawal ini kemenangan. 625, 625, 6 ini rukun iman. Kita harus benar-benar menjalankan rukun iman dengan berpatokan syariat dan makrifat Al-Quran dan Al-Hadis. Agar kita bisa menjalankan rukun Islam agar selamat. Kayak gitu. Paham ya, Lur ya? Ini kok. Lah kalau nggak dibedah kayak gitu lah, terus dapat ilmunya dari mana? Terus jangan akhir jadikan kepintaran toh. Lah ketika jadikan kepintaran, lah buat apa? Tapi jadikan untuk merubah Al-Aqul Karimah kita biar lebih baik. Oh, berarti perang Uhud ini perang masalah kalau kita dapat karunia daripada Allah Ta'ala atau diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, kita jangan sampai melupakan bahwa ini bukan punya kita, tapi ini titipan daripada Allah Ta'ala. Ayo kita berzakat sebelum kita makan, gitu. Sebelum kita gunakan, 2,5% harus dibersihkan. Kayak gitu, Lur. Ya. Ya, Mbah. Maka disimbolkan dengan apa? Yaitu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini, sebelum kita melakukan sholat Idul Adha, itu disunahkan. Tidak boleh makan dulu. Artinya apa? Itulah. Agar apa? Ketika kita mendapatkan rezeki daripada Allah Ta'ala, diberikan karunia oleh Allah Ta'ala, itu dibersihkan dulu. 2,5. Kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Tetangga kita. Orang-orang terdekat kita. Yang memang benar-benar membutuhkan itu. Maka disimbolkan dalam sholat Idul Fitri berkorban, ya, untuk menyembelih. Menyembelihnya ini ya, Oh no, artinya apa? Kita harus bisa mengorbankan sedikit karena itu bukan hak kita, tapi itu hak orang-orang yang membutuhkan. 2,5 ya itu, Lur. Lah baru setelah jenengan masih barokah sesuai nisabnya, ya. Masih barokah, masih ada orang membutuhkan, baru jenengan bersedekah, berinfak, itu Lur. Ya, maka disimbolkan dengan apa? Yaitu sholat Idul Fitri, disunahkan makan dulu. Artinya apa? Ketika jenengan sudah dibersihkan 2,5, akhirnya jenengan untuk kebutuhan keluarga yang paling utama, istri jenengan, anak jenengan. Baru ketika jenengan memang masih diberikan kebarokan oleh Allah Ta'ala, ketika ada orang membutuhkan, jenengan mampu membantu, maka bantulah. Itu namanya sedekah dan infak. Gitu, Lur. Ini alam bambu, Lur. Ya, maaf ya, Lur. Ngono. Ya. Jadi untuk kita jadikan ilmu, Lur. Kalau yang lebih paham, ahli-ahli kitab ini, orang-orang yang sudah lulusan tinggi-tinggi. Kalau Mbah Mbo ini enggak TK. Jadi Mbah Mbo ini setiap ada hikayat kayak gitu, Mbah Mbo jadikan untuk berakhlakul karimah, untuk belajar akhlakul karimah, biar nggak hanya sekedar hikayat atau cerita. Lah terus buat apa? Nanti bahaya. Ya. Jadi harus benar-benar kita pahami itu apa maknanya. Ya. Loh, di Jawa ini ada ya, candi Borobudur. Loh, sandi itu sandi sebenarnya, mau bilang sandi, tulisannya sandi. Ya.
Boro budur, boro itu bobot rasa loh. Kita harus bisa bobot rasa, membawa rasa. Maka diajarkan ada apa namanya syariat puasa, yaitu kon ngempos rasa. Bobot rasa, biar kita dapat rasanya gimana? Kita harus tandur, buruh tandur, bobot rasa, buruh tandur, boro budur. Yo. Buruh ini adalah dengan tindakan. Kalau dalam bahasa Jawa, buruh ini bekerja lur. Tapi kalau dalam bahasa Mutasyabbihat, kalau nggak salah, itu adalah hablum minanas, bermanfaat untuk orang lain dengan tandur. Orang tandur gimana? Nunduk, karo mundur lah, medunglo karo mundur. Itu makanya bara budur, bobot rasa, buruh tandur pari lulur ngene ya, mundur. Artinya kita harus selalu mengalah. Paham lur? Ya, jangan kok asal apa ditelan mentah-mentah lho. Sampean dikai apa-apa enggak dimasak, ditelan mentah-mentah mau lur. Ya iki ngaji apa mau judulnya pertama bingung tekane kok ngene mana ya. Ada ngono ya lur ya. Serah apa ya, yang penting lur ya kan bisa jadikan ilmu ya lur ya. Jadi bingung kesini ya lur, bambu karang bambu ya lur ya. Bambu kadang bingung. Awalnya kesini beloknya kesini nggak tahu, tapi ya apa lur bisa jadikan ilmu ya lur ya. Cuma nanti adminnya bingung mau dikasih judul apa ya, terserah admin yo. Terserah admin itu ya. Yang penting bermanfaat untuk dulur-dulur semua biar nggak salah paham. Ini kelas-kelas TK, kita ini kelas TK. Kalau yang kelas tinggi nggak apa-apa, sama banget ya. Bukannya saya mengomentari karena bambu ini nggak pinter, bukannya mengguru karena bambu itu bukan guru. Ya paham ya lur ya. Paham. Ya, jadi harus kita benar-benar pahami, nanti dikira benar. Wah. Ya, akhirnya jadikan cerita kok. Akhirnya perang Uhud kayak gini nih. Nah, terus manfaatnya buat apa kalau nggak jenengan bedah? Akhirnya jenengan buat kepinteran, akhirnya debat. Nanti ada lagi perang Badar. Apa itu perang Badar? Yaitu memerangi emosi, hawa nafsu, angkara murka yang ada di diri kita sendiri. Maka sakitnya itu sama dengan perang Uhud. Nah, terjadinya dulu perang Uhud. Sama, karena ketika manusia ini ada 040, 40, 60, 60 sampai akhir hayat. Yang pertama keduniawian pasti 040. Maka di situ disimbolkan dengan namanya ada sunah duha. Sekarang sarungnya menceng-menceng ini. Ono seraka iki wis. Semangat iki soalnya. Ya, sholat duha. Nah, sholat duha itu pagi, makanya apa usia 0 sampai 40. Yaitu kita masih untuk keduniawian. Yang penting kita bisa mengendalikan sifat 4 kita. Nah, gitu. Maka di situ ada namanya perang Uhud. Kalau dalam sejarah hikayat perang Uhud. Ya jangan sampai lupa ketika kita ini mendapatkan rezeki ya lur, ojo lali lur. Ya, nah, itu bayaran ya, dibersihkan loh. Kalau jenengan tidak mau membersihkan 2,5 nanti bahaya. Pasti akan dapat teguran dari Allah. Berupa apa? Bisa nanti ditipu orang. Bisa hilang. Bisa lewat penyakit. Ya lur. Ya. Wah, akhirnya gimana kok saya kok sering dipinjam orang nggak dibalikin ya karena jenengan itu nggak membersihkan 2,5. Ayo, ojo guyu. Jangan ketawa. Pernah banyak orang yang sudah dipinjam nggak dikembalikan. Akhirnya menyalahkan orang tapi tidak introspeksi. Ternyata apa? Dirinya nggak pernah membersihkan 2,5. Akhirnya diambil paksa oleh Allah Taala dengan cara ditipu. Paham ya lur ya? Perang Uhud makanya dikaji perang Uhud, perang Badar itu. Ya, bukan kok hanya sekedar hikayat, tapi untuk kita jadikan ilmu ibadah agar akhlakul karimah kita ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Ini pelajarannya bambu TK lur, pelajaran bambu ini TK, maaf ya lur ya. Bambu ini belum tahu apa-apa lur, cuma bisa membedah, tapi siapa tahu bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Tapi kalau bermanfaat jangan lupa lur, bantu channel ini lur, ya. Like, komen, terus share, di-share lur, subscribe, ya, berbagi ilmu. Itu berbagi ilmu itu bagus, di-share, subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau jangan sudah tonton dulu, oh ini enak, benar bermanfaat, udah baru di-subscribe. Nanti biar nggak ketinggalan tombol lonceng, kayak gitu, ya. Paham ya lur ya? Nah, ada yang mau ditanyakan lur? Ini sarungan pelorot soalnya lur.
Apa? Nggak ada. Kalau nggak ada bambu tutup. Ini soalnya sarungnya melorot lur. Ya, bukan bambunya yang capek, sarungnya yang capek melorot terus lur. Ya, sarungnya katanya pemirsa sarungnya mulek mudeng ya malam. Bambu orang punyanya kayak gini ini aja dikasih lur. Alhamdulillah barakallah lur ada yang ngasih ya matur nuwun ini. Yang penting ilmunya bisa bermanfaat ya. Bermanfaat nggak lur? Kalau bermanfaat alhamdulillah. Semoga apa yang Bambu kaji ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, bisa menjadikan kebarokahan kita dan bisa merubah akhlakul karimah kita biar beribadah dengan baik untuk Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.